Oh, iya. Tak kira mau ngapain, mau ngasih HP saya pikir ya. Oke, nah ini kamu lihat dulu ini tonjolannya ini, terus kamu lihat di sini. Nah, dan jangan dipaksakan, ini bentuknya jarum ya. Jarumnya satu patah nggak berfungsi mbak nanti mbak. Ya, kalau nggak berfungsi kan repot mbak. Oke, nah besok terus sudah pas. Nah, oke, sudah. Nah, sudah. Oke. Terus baru kita cek di layarnya. Sudah keluar belum layarnya? Sudah. Sudah. Berarti masuk situ cek. Nah, terus ke manual. Mana manual? Manual. Sudah. Nah, kalau sudah benar nyala. Ya. Kadang-kadang sudah asal pasang udah dinaikin intensitasnya. Ini yang belum nyala. Oke, sudah benar. Sekarang kita pilih mau jenis arusnya apa. Dipencet. Pencet apa? Itu loh, arus tens itu loh tadi. Dari atas dulu. Oke. Dari atas tens. Nah, itu ada tens, ada interferensial, ya, ada vektor, ada isopolar, ini belum pernah diajarkan, ada Rusian, ya, ada diadinamik. Pernah dengar diadinamik? Pernah. Ada rektangular, ya, ada macam-macam. Kalau misalnya ini kesulitan, lihat di arusnya aja bentuknya. Ya, kalau konvensional ini tens seperti ini. Ya, jadi arusnya tens itu khasnya adalah arusnya bentuknya pulse kotak. Seperti itu. Dan dia arusnya hanya satu jenis arus. Bedanya sama interferensi apa? Nah, kenapa? Ya, kenapa? Kok bisa seperti itu gambarnya? Kenapa? Nah, karena tadi arus interferensi itu adalah gabungan dua arus dengan frekuensi yang beda. Tujuannya kenapa? Oke, saya jelaskan dulu ya. Kalian kan nggak penting harus ini ya, prakteknya. Jadi seperti pemahaman. Oke, kalau tens itu arusnya hanya satu, seperti ini. Nah, efeknya apa? Karena kita itu yang kita stimulasi adalah saraf sensori. Ketika kita berikan arus dengan intensitas yang sama seperti ini, nanti sarafnya itu akan apa? Berkontraksi. Beradaptasi. Kalau dia beradaptasi, nanti di sini arusnya yang awal kita berikan seperti ini dia terasa karena sarafnya sudah beradaptasi, maka nanti yang dirasakan akan berkurang. Nah, karena apa? Arusnya tadi konstan, jadi sarafnya itu beradaptasi dengan rasa itu. Ya, oleh sebab itu, maka di teori kedua menggunakan interferensi. Interferensi itu adalah gabungan dua arus yang beda. Misalkan satu besar yang segini, satu besar yang segini, ya. Ini misalnya. Nah, yang satu lagi itu arusnya dia begini frekuensinya. Nah, ketika dua arus ini digabung, maka akan timbul arusnya kan seperti gini. Terus besar lagi. Karena ada yang dia gabungan, ada yang dia meniadakan. Nah, kalau yang seperti ini arusnya kan berubah-ubah besarnya. Nah, dengan arus yang berubah-ubah besarnya ini diharapkan nanti tidak terjadi adaptasi. Jadi nggak perlu ngatur ulang lagi, dia seterusnya akan sama yang dirasakan oleh sarafnya. Teorinya begitu. Ini praktek foto.
Kalau saya pakai di lapangan loh ya. Kadang tuh teori itu ya begitu, tapi kalau di lapangan kenyataannya pakai interferensial pun ternyata hasilnya ya tetap perlu ada penambahan arus juga. Tuh. Oke, sekarang kamu terserah mau pakai yang mana. Pakai yang tes, silakan tes. Ya, konvensional aja gitu ya. Berarti kalau KTI misalkan mau agak keren dikit dengan menggunakan ini interferensial, kan misalnya atau konvensional. Ya, oke sudah. Terus bawahnya simetrik, asimetrik. Nah ini ada simetrik, alternating sama asimetrik. Kalau dia simetrik, dia arusnya seperti itu, dia langsung positif negatif. Kalau dia alternating, artinya dia positif, ada jeda dia negatif, ada jeda lagi dia positif. Sedangkan asimetrik itu arus yang positif dan negatif berbeda. Apa perbedaannya? Nah, yang dirasakan pasien berbeda enggak? Perbedaannya di mana? Di bawahnya. Kenapa kalau yang di bawahnya? Terutama yang ini ya, yang asimetrik. Kenapa di bawahnya coba? Oke, udah bagus. Di bawahnya gimana? Oke, saya coba jelaskan. Tidak apa-apa. Kalau berbeda, apa sih yang terjadi kalau dia berbeda? Tidak nyaman. Nah, kok bisa tidak nyaman? Pertanyaan gitu. Kenapa? Karena begini teorinya. Kalau ini dia, kita hitung luasannya di sini, ya. Misalkan ini luasnya A, ini luasnya B. Nah, kalau kita lihat dari ukurannya dia begini, sedangkan dia kotak, kalau kita ibaratkan ini A, nanti dikurangi B. Kalau dia arusnya konstan seperti ini, A dikurangi B, itu kan hasilnya sama dengan 0. Karena ukurannya sama-sama. Ya. Tapi karena ini dia bentuknya kotak dan satu segitiga, kalau kita ibaratkan seperti ini di A-nya, maka ada sisa di sini. 0,5. Ya, gampang aja bisa kan 0,5. Jadi bentuknya arusnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Setengah. Karena dikurangi A sama B. Ini yang akan dirasakan oleh kulit pasien. Dampaknya apa? Nanti akan timbul rasa tadi apa? Tidak nyaman. Nah, kalau tidak nyaman bagaimana? Nggak cocok. Sebetulnya juga bisa jadi cocok. Cuman perbedaannya kalau di sini ketika tubuh merasakan rasa tidak nyaman, dia akan mengeluarkan hormon Endokrin. endorfin. Ya, nah endorfin ini nanti yang ketika dia rilis itu akan merasakan rasa nyaman yang lebih lama. Sama kayak kamu masuk angin. Masuk angin kalau kamu kerokin, pas dikerokinnya kan rasanya nggak nyaman. Cuma nanti biasanya setelah itu tubuh akan melakukan endorfin, nanti rasa nyamannya akan lebih lama. Prinsipnya begitu. Ya, kalau dikerokin kenapa lebih enak? Cuman hati-hati iritasi. Tuh. Jadi nanti kamu terserah mau pakai yang mana. Mau rilis endorfin boleh. Cuman efeknya apa kalau pakai endorfin? Kalau endorfin, kalau orang yang sensitif, biasanya ada nanti reaksi asam basa. Nanti akan timbul asam basa reaksi asam basa di sini. Nanti biasanya akan timbul ruang-ruang merah, gatal-gatal. Makanya nggak boleh lama-lama kalau pakai rilis endorfin. Itu. Ya, mau pakai yang mana? Ya, yang aman aja lah ya pokoknya ya. Yang safety aja. Sudah? Nah, gitu. Oke. Ini ada pulse ya. Pulse itu dia besarannya berapa? Jadi besaran satu ini, satu kotaan kecil ini. Nah, pulse itu dia besaran satu kotaan ini berapa? Ini ukurannya mikrosekon, jadi nggak terlalu terasa bedanya.
Sedangkan frekuensi itu adalah jumlahnya seperti ini, jumlah gelombangnya ini dalam waktu hertz, berarti satuannya detik. Dalam 1 detik ada berapa gelombang. Kalau pause itu jaraknya, jarak antara satu gelombang ke gelombang berikutnya. Oke, sudah. Nah, biasanya nggak banyak digajaran. Kalau sudah, silakan diatur waktunya. 2 jam. Ya, saya tinggal makan ya. Sudah? 15 boleh. Sudah? Kalau sudah enter. Oke. Bisa nggak? Ini juga bisa. Sudah? Nah, cara menghidupkannya biasanya gimana? Memulainya. Mana? Startnya gimana? Nah, sebetulnya ada cara kedua yang lebih aman. Cukup kamu putar ini aja. Kamu putar aja, dia udah otomatis itu. Itu baru saya temukan dari pagi juga. Ya sama. Pantesan kok nggak pernah diajari. Saya juga diajarin sama kayak kalian. Cuma tadi saya baru tahu, saya nggak sengaja kepencet loh kok jadi jalan. Ya. Oke, itu lebih aman. Jadi kalau kadang-kadang kalau pencet gini kadang-kadang dia balik otomatis mati sendiri. Nah, kalau kayak gini dia otomatis hidup, tinggal kalian tambahkan intensitas. Nah, yang pertama yang dicari apa? Kalau teoritisnya apa dulu? Ini hasilnya Pak. Ya, ini kok belum dipasang malah. Saya mana pasang? Dipasang dulu tau nggak? Misalkan sih, ada bawahnya. Sudah nyala, sudah jalan. Lihat sini loh. Nah, kelihatan. Alat dulu baru dipasang.